Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, di sini aku masih mengawal kasus kematian artis Thailand yaitu Teng Monida. Oke, di sini aku akan membahas foto Teng Monida yang difoto dari belakang yang lagi viral nih teman-teman. Itu fotonya sudah aku bahas di video aku sebelum ini. Akan tetapi di sini aku akan membahasnya lebih detail karena aku sudah membaca dari beberapa komentar teman-teman yang menyatakan, yang bilang bahwa itu bukan Teng Monida karena dari tangannya itu berbeda dan punggungnya ini sedikit berotot gitu, jadi lebih kekar lihatnya. Dan yang aku baca, masyarakat Thailand pun sempat ada kebingungan juga, ini sebenarnya foto Teng Monida asli atau enggak. Nah, ini fotonya itu asli ya teman-teman. Kenapa aku bilang asli? Karena di sini aku sudah mempunyai bukti dari mana foto ini kok bisa ada gitu. Nah, ini awalnya kenapa Teng Monida difoto dari belakang seperti itu dan siapa sih yang memoto Teng Monida ini gitu, apakah Gatik ataukah Robert gitu. Nah, ternyata yang motoin Teng Mo dari belakang ini itu adalah Sen teman-teman. Nah, Sen ini nggak tahu ya dia sudah izin atau memang disuruh sama mendiang Teng Mo untuk fotoin dia dari belakang gitu. Apa fotonya itu ingin mengecek kelihatan nggak sih, kayak gimana sih gitu, dari belakang kelihatan banget nggak kalau misalnya nggak pakai jaket, mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, akhirnya sama si Sen ini difoto lah Teng Mo dari belakang. Ini terlihat atau tertangkap dari kamera CCTV kalau si Sen ini sedang memfoto bagian belakang dari mendiang Teng Monida. Teman-teman bisa lihat di sini videonya. Ini diambil dari video CCTV dari restoran Bantanit ya teman-teman. Jadi foto ini diambil ketika mendiang Teng Monida dan para saksi yang ada di speedboat itu sedang memarkirkan speedboatnya di restoran Bantanit. Nah, ini restoran Bantanit ini adalah restoran yang dimana tempat terakhir Teng Monida dan para saksi yang ada di speedboat itu untuk makan malam bersama. Nah, di sini aku juga sudah mendatangi langsung restoran Bantanit itu. Nah, teman-teman bisa cek videonya di bawah video-video aku ini ya. Kalau teman-teman yang belum nonton, aku juga mereview restorannya, keadaannya seperti apa. Nah, semuanya aku review lengkap restoran Bantanit ini. Cuman sayangnya waktu aku datang ke restoran Bantanit itu, aku berbicara kepada manajernya dan juga karyawannya. Mereka semua tidak bersedia untuk diwawancara atau ditanya-tanya apapun mengenai Teng Monida. Jadi dia hanya memberitahu aku kalau posisi tempat duduk Teng Monida saat terakhir kali makan di restoran Bantanit itu. Nah, teman-teman, di sini aku juga ingin menjelaskan kenapa tangannya ini kok berbeda gitu kan, dan kulitnya ini juga lebih gelap. Nah, ini adalah foto yang benar-benar asli tanpa editan dan mengenai tangan yang kok lebih berotot gitu. Nah, ini dikarenakan Teng Monida itu sedang merapihkan rambutnya teman-teman. Seperti di awal itu dia juga merapihkan rambutnya ya. Nah, jadi memang sebelum nyampe ya, deket-deket nyampe ke restoran Bantanit itu, mendiang Teng Mo ini sisir rambutnya terlebih dahulu, dan sampai speedboat ini sudah parkir di depan restoran Bantanit ini, mendiang Teng Mo masih merapihkan rambutnya dan difoto oleh Sen dari belakang, sepertinya ingin mengecek apakah sanitary pad atau pembalutnya Teng Mo ini kelihatan atau enggak. Nah, di sini juga menjadi perdebatan teman-teman antara masyarakat karena di sini kan jelas ya ada terdapat sanitary pad atau pembalut. Nah, di sini yang jadi perdebatannya itu adalah ini sebenarnya pembalut atau hanya panty liner sih gitu kan. Karena di sini banyak yang menduga kalau yang mendiang Teng Mo pakai ini adalah panty liner. Kalau menurut aku ya teman-teman, ini sepertinya bukan panty liner yang kecil gitu, karena ini posisinya itu sampai belakang bokongnya si mendiang Teng Mo gitu. Jadi kemungkinan ini adalah memang pembalut ya teman-teman. Karena banyak yang mikir ini bukan pembalut, karena pembalut itu kan pasti agak tebelan, ini pasti panty liner. Nah, di sini kalau panty liner itu kecil teman-teman, nggak panjang ya. Nah, kalau panty liner ini hanya menutupi bagian intinya aja kan gitu. Kalau misalnya wanita sedang tidak datang bulan tapi sedang keputihan, atau baju yang dipakai mendiang Teng Mo ini kan juga swimsuit ya, yang dimana mungkin dia mendiang Teng Mo tidak mau kotor, jadi makanya itu dia pakai panty liner. Nah, tapi di sini menurut aku mendiang Teng Mo tidak menggunakan panty liner. Karena apa? Karena panjang gitu ya teman-teman, sampai ke belakang. Nah, ini menurut aku adalah pembalut, bukan panty liner. Nah, kenapa aku bilang pembalut? Karena di Thailand ini pembalut juga tipis banget kayak panty liner. Cuman bedanya kalau panty liner itu pendek ya kan,
hanya menutupi bagian tertentu aja gitu, hanya melindungi bagian yang tertentu aja gitu kan. Nah teman-teman tahu kan apa yang aku maksud. Nah tapi kalau pembalut itu sampai ke area belakang. Nah ini yang di foto Tengmo itu sampai area belakang teman-teman. Nah teman-teman di sini aku juga ingin memperlihatkan pembalut di Thailand ya teman-teman. Jadi pembalut itu memang tipis. Nah ini jangan mikir jorok ya teman-teman, karena ini edukasi juga. Nah aku pengen memperlihatkan kalau pembalut di Thailand itu benar-benar tipis, tuh teman-teman bisa lihat. Nah tapi ini lebih panjang gitu, dan ini ada wingsnya juga. Rata-rata di Thailand ini pembalutnya itu ada wingsnya teman-teman. Nah coba teman-teman perhatikan sekali lagi di sini, pembalutnya Tengmo ini agak sedikit berantakan, agak sedikit miring ya kan. Nah kalau pentiliner, kalau kecil doang itu nggak mungkin posisinya seperti itu ya teman-teman. Ini karena beliau Tengmonida, menurut aku ya sepertinya beliau ini memakai pembalut, bukan pentiliner. Oke, jadi teman-teman sekarang udah jelas ya mengenai pembalut ini pentiliner atau pembalut, dan kemudian mengenai body dari Tengmo, itu Tengmo beneran atau bukan. Nah ini Tengmo ya teman-teman. Nah kalau yang sebelumnya itu kan Tengmo terlihat cantik, itu karena efek cahaya juga, dan sudah sedikit diedit untuk cahayanya lebih tone up gitu ya teman-teman. Jadi lebih kelihatan bercahaya gitu, fotonya lebih hidup. Nah ini benar-benar foto asli tanpa editan sama sekali, makanya terlihat seperti lebih gelap gitu. Nah itu dia mengenai body dari mendiang Tengmonida ya, sudah clear. Dan kemudian apalagi buktinya, ini bukti dari CCTV restoran juga sudah. Nah ini terlihat banget kan kalau Sen ini lagi memfotokan mendiang Tengmo gitu. Nah terus kemudian di foto ini juga terlihat kalau Tengmo ini tasnya juga sama seperti Tengmo pakai pada saat di awal naik speedboat ya. Dan ini udah jelas depannya Tengmo ini adalah Robert. Robert ini adalah yang mengemudi speedboat. Nah ini dia sedang memarkirkan speedboatnya di depan restoran Bantanit. Dan kemudian di sini ada yang bikin masyarakat semuanya itu salah fokus terhadap foto mendiang Tengmo ini. Kenapa di sini terlihat Robert ini tidak memakai sepatunya teman-teman? Nah di sini jangan curiga atau gimana, ini karena posisinya yang sedang memarkirkan speedboatnya di restoran Bantanit dan mereka semua ingin bersiap turun. Jadi kebanyakan memang tidak memakai sepatu ya, karena takut sepatunya basah atau segala macam. Ya udah akhirnya sepatunya itu dicopot gitu teman-teman. Jadi begitu sudah turun dari speedboat baru mereka pakai sepatunya lagi. Dan memang di restoran Bantanit ini kan juga tidak memperbolehkan customernya ya, semua customer itu siapapun itu walaupun artis sekalipun itu wajib mencopot sendal dan sepatunya mereka. Maka dari itu di sini terlihat Robert tidak memakai sepatunya karena dia dan mereka semua sudah bersiap-siap untuk turun ke restoran Bantanit. Dan kemudian kabar terbarunya dari foto Tengmo ini juga masyarakat sangat melihat detail ya teman-teman. Di sini sangat terlihat jelas dan sudah dipastikan kalau speedboat yang mereka pakai di awal dengan di akhir itu berbeda banget teman-teman. Nah di sini terlihat perbedaannya, teman-teman bisa lihat ya. Perbedaannya itu ada di sisi-sisi speedboatnya, teman-teman bisa memperhatikan gambar ini. Nah dari foto inilah ketahuan juga kalau speedboat itu sebenarnya bukan hanya satu speedboat. Nah ada dua teman-teman. Nah inilah speedboat yang awalnya, yang aslinya. Dan akhirnya speedboat itu ditukarkan setelah Tengmo ini dinyatakan tenggelam dan hilang. Nah di sini yang menjadi perdebatan di masyarakat Thailand juga menyalahkan kepolisian karena kok speedboat itu sempat diamankan dulu gitu ya, sempat diparkir dan dibawa dulu gitu speedboatnya untuk menghilangkan barang bukti gitu ya. Mereka atau para saksi yang ada di speedboat itu sempat menyembunyikan speedboat itu. Nah di sini masyarakat menyalahkan kenapa kepolisian ini lambat sekali sampai speedboat ini sempat disembunyikan dan sempat dibersihkan juga oleh para saksi yang ada di speedboat itu. Nah bisa juga nggak para saksi ya, bisa juga mereka menyuruh seseorang untuk membersihkan speedboat itu dan kemudian disimpan teman-teman. Oke, dan selanjutnya pada tanggal 17 kemarin si Sen ini ditanya mengenai foto itu karena kan sudah ketahuan ya dari CCTV restoran Bantanit ini bahwa pada saat itu Sen lah yang memfoto mendiang Tengmo dari belakang. Nah ini di sini Sen diminta keterangan dan diwawancara oleh wartawan. Di sini wartawan bertanya apakah benar yang memfoto itu adalah diri kamu dan mengapa kamu foto mendiang Tengmo ini dari belakang. Dan si Sen menjawab, iya saya yang mengambil foto itu dikarenakan Tengmo ingin melihat
melihat kondisi di bagian belakangnya ya, di bagian bokongnya itu terlalu seksi atau tidak gitu untuk menuju ke restoran itu. Apakah perlu tetap memakai jaket atau nggak usah gitu. Nah, jadi difotokanlah oleh si Sen ini. Nah, Sen itu bilang seperti itu. Di sini juga aku baca ada beberapa teman-teman yang berkomentar ini pakaian Tengmo ini terlalu seksi. Iya benar, di sini memang di Thailand ya untuk pakaian seperti itu sebenarnya wajar saja teman-teman. Nggak ada orang yang berfokus dengan keseksian itu gitu, karena posisinya juga kan nggak di tempat keramaian ya, yang dimana masyarakat Thailand ini kalau orang yang seperti itu ya berpakaian seksi di pantai, di sungai sih jarang ya. Mungkin Tengmo ini kan yang kita tahu sedang ada pemotretan, sedang ada pekerjaan ya, jadi sehingga dia memakai pakaian seperti itu, swimsuit itu. Karena untuk ukuran seksi itu sendiri teman-teman di Thailand ini sudah biasa banget gitu ya. Dan menurut pandangan teman-teman ini mengundang birahi seseorang atau seperti apa, jarang sih ada kasus yang seperti pemerkosaan dan segala macam, itu jarang banget. Karena di sini itu orangnya lebih open mind dan sudah biasa gitu teman-teman untuk melihat pemandangan seperti itu. Jadi memang balik lagi ke orang atau pribadinya masing-masing ya teman-teman mengenai pakaian. Karena yang mengundang birahi atau enggaknya itu hanyalah pikiran kita teman-teman. Kalau pikiran kita itu mengarah yang ke negatif, yang membuat birahi naik, ya itu karena permainan dari pikiran kita, permainan dari mindset kita. Bahkan di Indonesia yang aku lihat pun, orang-orang yang sudah berhijab pun, bahkan para santri yang sudah tertutup, yang jelas-jelas berhijab, itu bisa diperkosa oleh gurunya atau kepala sekolahnya sendiri gitu loh. Kepala dari madrasah itu. Yang aku dengar sekarang hukumannya itu dia sudah dihukum mati ya teman-teman. Cuman nggak tahu deh sudah dilaksanakan atau belum hukuman mati itu. Nah, ini kita jadi panjang ke sana ya. Karena kalau menurut aku pakaian itu tidak bisa menjadi ukuran kalau orang ini mengundang syahwat dan segala macam, karena memang kita tinggal di negara yang berbeda-beda teman-teman. Kalau di sini orang mindsetnya biasa aja untuk melihat pakaian-pakaian seperti itu. Memang yang kita tahu untuk masyarakat Thailand juga ini seksi, tapi kan di mana dulu Tengmo Nida memakai pakaian tersebut? Ini kan jelas di sungai ya, di air gitu ya. Memang di tempatnya gitu, bukan di darat dan jalan-jalan untuk menjadi tontonan ya, sehingga menjadi tontonan masyarakat banyak. Tidak teman-teman, ini karena pekerjaan dan memang lokasinya memungkinkan untuk Tengmo Nida ini berpakaian seperti ini, swimsuit ya, karena berada di air gitu. Biasanya kan orang memakai swimsuit itu di laut. Nah, di sini kan melainkan Tengmo Nida memakainya di sungai. Nah, itu juga berhubungan juga kan, karena sama-sama di air gitu. Jadi semua itu balik lagi ke mindset dan pikiran kita seperti apa. Karena di setiap negara itu mempunyai lifestyle dan gaya hidup yang berbeda-beda. Kalau di Thailand berpakaian seperti ini ya, di sungai ataupun di laut itu biasa, mungkin di Indonesia orang-orang yang melihatnya masih belum terbiasa. Hanya perbedaan seperti itu aja sih teman-teman, intinya perbedaan mindset dan pola pikir ya, cara berpikir kita dalam memandang dan melihat sesuatu objek. Lanjut ke berita selanjutnya, ini masih mengenai Sen ya. Ketika diwawancara itu, si Sen juga sempat bilang, sudahlah kalian semua masyarakat nggak usah terlalu menggadang-gadangkan kasus ini, karena memang yang terjadi seperti itu kok. Jadi si Sen ini menekankan kepada semuanya kalau yang terjadi itu benar-benar Tengmo ini tenggelam karena saat ingin buang air kecil. Nah, jadi nggak usah terlalu meninggi-ninggikan, nggak usah terlalu mengheboh-hebohkan gitu. Nah, itulah yang diminta oleh si Sen kepada masyarakat semua ketika diwawancarai. Dia sudah mengakui ya mengenai foto itu, bahwa dirinya lah yang mengambil foto Tengmo Nida dari belakang itu. Dan kemudian pada saat diwawancara, si Sen juga bilang, saya sebenarnya sudah capek banget dengan kasus ini. Saya juga ingin tenang, ingin agar supaya kasus ini cepat selesai, supaya saya tidak stres lagi, saya tidak dikejar-kejar media, saya ingin hidup tenang. Dan dia bilang dia senang banget kalau sebentar lagi kasus ini akan selesai teman-teman. Jadi si Sen ini bilang kalau dia itu merasa lega karena sebentar lagi kasus ini akan disimpulkan dan akhirnya kasus ini akan berakhir gitu, dan semua orang akan berhenti untuk membahas Tengmo gitu teman-teman. Karena menurut Sen ini adalah kesaksian atau penjelasan yang diberikan kepada tim penyidik dan juga masyarakat adalah benar adanya kalau si Tengmo ini
terjatuh pada saat ingin buang air kecil. Oke teman-teman, itu aja kabar yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa untuk terus dukung aku dalam mengawal kasus kematian Teng Mo ini hingga selesai, hingga mencapai endingnya. Nah pastikan teman-teman udah subscribe ya untuk selalu dukung aku, biar aku semangat memberi informasi yang lebih detail, yang pastinya valid ya teman-teman. Karena posisi aku sekarang langsung di Bangkok. Yang pastinya aku dapat berita ini langsung dari Bangkok dan yang pastinya terupdate. Oke teman-teman, jangan lupa di like dan di komen video ini ya. Dan pastinya komen-komen dari teman-teman banyak yang aku bales ya teman-teman. Aku akan membales semaksimal aku. Dan untuk di akhir video ini aku akan kasih bonus untuk teman-teman untuk memperlihatkan kabar terbaru dari Ibu Panida. Di sini Ibu Panida tepatnya tadi pagi bersama pengacaranya yaitu Kundecha telah mendatangi kepolisian Nonthaburi nih teman-teman, tadi pagi banget. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini bonus aja ya teman-teman, karena di sini belum ada klarifikasi tentang apa yang sedang dibicarakan oleh Ibu Panida beserta pengacaranya Kundecha di kantor kepolisian ini. Nah, di sini Ibu Panida masih belum mengklarifikasi, jadi aku belum bisa menjelaskan apa-apa mengenai pertemuan pada pagi hari ini. Nah, ini dia videonya teman-teman. Oke teman-teman, aku pamit undur diri dulu dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!